Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah hadirin, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon ahli surga. Mari kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha menatap, Allah mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan kepadanya karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita diberikan satu nikmat yang luar biasa. Nikmat apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, menuju rumah Allah yang penuh dengan keberkahan-keberkahan ini. Luar biasa, yakin tanpa nikmat-nikmat tersebut rasanya mungkin kita tidak dapat bertemu di sini. Maka wajib kita bersyukur karena Allah berikan nikmat-nikmat yang luar biasa yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Tidak mungkin kita mampu untuk mengganti nikmat-nikmat tersebut. Wajib bersyukur dan janji Allah, tatkala kita bersyukur maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi ingat kata Allah, tatkala kita kufur nikmat, kita tidak bersyukur, maka kata Allah, ingat azabku amat pedih. Maka kita berharap dan berharap, berdoa memohon kepada Allah agar nikmat ini selalu Allah berikan, agar nikmat ini Allah berikan dan kita mampu untuk istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wajib kita untuk selalu berharap, berdoa memohon agar kita mampu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu selanjutnya kita pun berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin Allah kurangi nikmatnya, Allah kurangi nikmat sehatnya, Allah kurangi nikmat waktu luangnya, Allah kurangi nikmat-nikmat yang lainnya. Kita doakan agar mereka juga Allah berikan nikmat-nikmat yang luar biasa, dan dengan asbab nikmat-nikmat tersebut mereka pun mampu untuk beribadah secara sempurna. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak kumpulkan kita di tempat ini saja, Allah tidak persatukan kita di tempat ini saja, tapi kita berharap memohon kepada Allah agar Allah pun persatukan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita sanjung agungkan kepada beliau qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon ahli surga. Saya selalu sampaikan, selalu orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, mereka yang mampu istiqomah itu saya katakan calon-calon ahli surga. Kenapa?
fadilah keutamaannya luar biasa. Datang saja mendatangi majelis ilmu itu pahalanya luar biasa. Malaikat-malaikat rahmat senantiasa mendoakannya. Lalu tatkala niat kita benar, niat kita dari awal kita sengaja berniat untuk menuntut ilmu, maka pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Belum lagi tatkala kita di waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu yang utama, dan ini salah satu waktu yang utama. Kenapa? Di waktu-waktu subuh. Kita lihat banyak keutamaannya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Belum lagi tatkala kita menunggu sampai waktu syuruk dan lain sebagainya. Maka keutamaan yang luar biasa. Maka tidak salah tatkala kita mampu istiqomah, mudah-mudahan kita termasuk calon-calon ahli surga. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa beliau berkata kepada para sahabat, sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang gemuk, seseorang yang bertubuh besar, seseorang yang sehat walafiat, tapi ternyata tatkala orang tersebut ditimbang amalnya, tatkala di yaumil mizan ditimbang amalnya, ternyata amalnya bahkan tidak lebih berat daripada sebelah sayap nyamuk. Nauzubillah min zalik. Ini dalam hadis, dalam riwayat yang lain dikatakan pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau berkata kepada para sahabatnya, beliau mengatakan bahwa, hai para sahabatku, tahukah kalian siapa sebenarnya orang-orang yang bangkrut? Bertanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, hai sahabatku, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Para sahabat menjawab. Bermacam-macam jawaban para sahabat ini. Ada yang mengatakan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta. Ada yang mengatakan bahwa para sahabat mereka menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah mereka yang tidak memiliki dirham maupun kekayaan. Ini jawaban para sahabat. Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat, mereka membawa pahala sholat, mereka membawa pahala puasa, mereka membawa pahala zakat. Ternyata akan tetapi mereka ini sesungguhnya mereka mencela si fulan, mereka menuduh si fulan, mereka menzalimi si fulan, dan akhirnya karena dosa-dosanya tersebut maka masing-masing mereka itu akhirnya dipertemukan nanti di akhirat kelak. Akhirnya apa? Tatkala di akhirat kita tidak bisa lagi membayar dengan materi dan lain sebagainya. Apa? Tatkala kata Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa maka masing-masing kebaikan akan dibayarkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Terus tatkala kita pernah menzalimi si fulan, maka nanti akan dipertemukan, nanti kebaikan kita akan diberikan kepada si fulan tersebut. Kita pernah menyakiti si fulan, maka kebaikan kita akan diberikan kepada si fulan tersebut. Dan kata Rasulullah, tatkala kebaikan-kebaikan kita ini sudah habis, maka dosa-dosa orang-orang yang pernah kita zalimi tersebut itu akan diberikan kepada kita, karena kita sudah tidak punya kebaikan lagi. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka perlu kita untuk memahami, perlu kita untuk bermuhasabah, perlu kita untuk mentadaburi hadis ini. Mengapa? Karena mungkin saja hari ini di antara kita ada yang merasa, mungkin kita merasa memiliki tabungan-tabungan ibadah yang besar. Kita merasa saya sudah setiap hari kok sholat sunnah saya lakukan. Bahkan kita sering kadang-kadang ngaji, kita sampaikan, kita baca kitab-kitab itu, kita katakan bahwa kalau ingin bangun rumah di surga, sholat kita minimal sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, itu akan membangunkan, kita akan dibangunkan rumah di surga. Itu mungkin kita sudah tahu. Yang kita khawatirkan adalah kenapa? Jangan sampai kita merasa di dunia ini, kita merasa saya sudah banyak dengan ibadah-ibadah. Sholat sudah kita lakukan, zakat sudah kita lakukan, lalu puasa sudah kita lakukan, haji mungkin kita berulang kali kita lakukan. Tetapi ingat, jangan pernah kita berbangga dengan amal-amal tersebut. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai dicap kita sebagai orang-orang yang bangkrut. Kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, tetapi lisan-lisan kita ternyata masih suka menzolimi orang lain. Kita masih suka mengganggu orang lain. Maka hari ini ada beberapa hal dalam waktu yang sangat singkat, karena memang sangat singkat sekali, kita akan membahas tentang perkara-perkara yang menghapus amal-amal kebaikan. Ini kenapa? Jangan sampai kita merasa bangga kita sudah melakukan kebaikan, tapi tanpa kita sadar ternyata amal-amal kita itu terhapus. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar dalam kehidupan pasti kita tidak jarang namanya melakukan kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan. Itu karena apa? Karena kita al-insan, karena kita manusia, dan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ini sudah pasti. Namun sadarkah kita hari ini bahwa ada beberapa dosa-dosa yang bisa menghapus amal-amal kita? Maka dari ini kita pahami, kita lihat, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Apa itu muflis? Ada yang tahu Bapak muflis? Muflis itu bangkrut, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, ini muflis, bangkrut. Maka jangan memberi nama ke Arab-Araban tapi tidak paham. Ya. Nanti namanya Ahmad, Muhammad muflis, Muhammad bangkrut. Nah, Muhammadnya bagus, muflisnya jangan. Maka perlu paham. Kenapa? Nama juga doa. Menjadi orang-orang yang bangkrut. Nah, ini jangan. Maka persiapkan dan ketahui apa. Yang pertama adalah dosa-dosa yang bisa menghapus amal-amal seseorang itu adalah apa? Al-istighlal bi uyubil khalqi. Apa itu al-istighlal bil uyubil khalqi? Kita itu sibuk dengan aib-aib orang lain. Hati-hati hari ini. Kita merasa saya kan sholat, saya puasa, tapi ternyata ada dosa sehingga kita sibuk dengan aib orang lain dan kita lupa aib kita sendiri. Ini yang berbahaya. Kenapa? Hingga akhirnya ada pepatah. Mungkin kita sudah tahu bahwa sesungguhnya kuman di seberang lautan itu akan tampak, akan terlihat. Tetapi sedangkan gajah di pelupuk mata kita tidak akan terlihat. Ini pepatah. Kenapa? Kita sibuk dengan aib-aib orang lain. Kita mencela sana, mengkritik, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Dan hati-hati di sini. Kenapa? Inilah yang dinamakan ghibah. Membuka aib-aib orang lain. Ada yang cari pembenaran, Ustadz itu fakta, Ustadz benar. Yang saya katakan ini nyata. Yaitu namanya ghibah. Fakta. Kita membuka aib orang lain.
Itu memang fakta. Contoh Ustaz, umpamanya jangan dekati orang itu pelit. Nah, umpamanya kita bilang begitu. Jangan dekati orang itu kikir, bakhil. Nah, ini memang benar dia kikir, bakhil, tapi kita buka aib-aib mereka. Ini yaitu ghibah namanya. Dan dosa ghibah ini di dalam Al-Quran jelas sekali. Dosanya seperti memakan bangkai saudaranya. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Maka beda ghibah, beda fitnah. Kalau ghibah itu memang membicarakan, membuka aib-aib orang lain. Kalau bahasa ibu-ibunya, mohon maaf ya, bahasanya gosip ya. Tahu gosip Bu? Digosok-gosok makin sip. Memang enak membicarakan orang lain itu. Enak sekali, nikmat sekali. Tanpa sadar akhirnya kita tidak tahu aib kita sendiri. Ini kita tidak paham itu. Dan hati-hati, ghibah zaman modern beda dengan ghibah dahulu. Kalau ghibah dahulu kita ketemu ya langsung kita bicarakan orang lain. Ghibah modern ini sekarang pakai Android ya, kita bisa ghibah pakai Android ya, pakai HP. Kita bisa. Bagaimana? Ya, saya tidak bicara, iya. Caranya bagaimana? Ada aib orang lain, ada pesan singkat ya, WA masuk, lalu kita lihat tanpa kita cross check kebenarannya, langsung kita share. Kita teruskan padahal di situ adalah aib-aib orang lain. Berita-berita yang tidak jelas, berita-berita hoax. Ini bisa terjadi hari ini, maka gampang, mudah sekali viral itu. Langsung. Dan ini termasuk ghibah, termasuk ghibah. Maka dalam hari ini kenapa berbahaya? Beda ghibah, beda fitnah. Kalau fitnah apa? Fitnah itu membicarakan orang lain yang orang lain tersebut tidak melakukannya. Orang lain tidak mencuri, kita katakan mencuri. Orang lain tidak korupsi, kita katakan korupsi. Itu fitnah. Dan dosa fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dosa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan hati-hati dengan ghibah ini. Kenapa? Tatkala kita itu terbiasa dengan ghibah, terbiasa dengan gosip Bapak, terbiasa dengan gosip Ibu, hati-hati. Tatkala kita terbiasa, ini yang bisa menyebabkan seseorang menjadi dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena bisa menimbulkan rasa bangga diri, ujub, ini sombong, menganggap remeh orang lain. Dan hati-hati, iblis laknatullah, iblis itu terlaknat, terlempar dari surga karena bangga diri. Ada yang tahu dosa iblis apa Bu? Pak, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa sebabnya? Merasa lebih. Anna khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Lebih baik kenapa? Iblis mengatakan iblis tercipta dari api, lebih mulia. Ini dosanya. Maka hati-hati orang yang suka ghibah, orang yang suka gosip ini. Nggak sadar memang kita, nggak sadar. Enak bener rasanya. Maka hati-hati. Maka jangan sampai, bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki masuk ke dalam neraka dan disiksa selama 40 tahun hanya disebabkan omongan-omongan senda gurau terhadap kawannya. Ini mungkin kita merasa biasa kok, orangnya nggak marah Ustaz, nggak apa-apa. Hati-hati. Ucapan-ucapan ini yang bisa membahayakan. Maka kata Rasulullah bersabda, kata Rasulullah bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik atau lebih baik diam. Siap nggak kita dengan itu? Tapi kadang-kadang kita susah. Ini yang pertama. Maka amal yang bisa merusak, perbuatan perkara yang bisa merusak amal, yaitu adalah al-istiqlal bi uyubil khalqi, sibuk dengan aib-aib orang lain. Selanjutnya, Bapak hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perkara yang menyebabkan amal-amal kita hapus adalah qaswatul qulub. Apa itu qaswatul qulub? Kerasnya hati. Saya mau tanya, Pak, pernah tidak merasakan bahwa saat diberi nasihat, padahal nasihat itu benar, tapi kita menolaknya? Pernah, Pak? Pernah. Ibu pernah, Bu? Padahal kita tahu sebenarnya nasihat itu benar, nasihat itu baik. Iya, hati-hati hari ini. Ini bibit-bibit dari yang namanya qaswatul qulub, penyakit kerasnya hati. Tatkala mungkin kita pernah merasakan, ataupun siapapun ya, sulit sekali untuk menerima nasihat, bahkan dari orang yang terdekat sekalipun, dari suami, dari istri, nasihat dari suami kita, padahal kita tahu itu nasihatnya benar, tapi nggak tahu nih, hati kayaknya nolak aja bawaannya. Nasihat dari istri, kita tahu sebenarnya mungkin lubuk hati kita yang paling dalam itu kita tahu mungkin bahwa itu sebenarnya yang dikatakan istri saya benar, tapi kita masih mau menolak aja, mencari pembenaran-pembenaran. Atau nasihat dari guru kita, atau nasihat dari orang tua kita, kita tahu nasihat itu benar sebenarnya, tapi kita mencari pembenaran untuk apa? Untuk menolak itu. Hati-hati hari ini. Jangan-jangan bibit-bibit penyakit hati, yaitu qaswatul qalb, itu sudah ada dalam diri kita. Pertanyaannya, kenapa seseorang itu bisa terkena penyakit qaswatul qalb? Kenapa seorang itu bisa terkena penyakit kerasnya hati? Ini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seseorang itu terkena penyakit kerasnya hati pertama karena disebabkan karena banyaknya bermaksiat. Hati-hati ini, tanpa sadar. Karena kata beliau, tatkala seseorang itu bermaksiat, maka hati seseorang itu akan terkena noda, tertutup noda. Maka tatkala dia terus bermaksiat dan bermaksiat, maka hati ini akan tertutup noda-noda hitam yang akhirnya membuat hati kita keras. Ini. Maka hati-hati kemaksiatan. Maka sebenarnya mudah saja. Tatkala kita itu susah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan, gak usah mencela atau melihat orang lain, kembali lihat diri kita aja. Yakin, Pak, tatkala kita kok hari ini susah benar menerima nasihat kebaikan-kebaikan, gak usah lihat orang lain. Ini gara-gara saya berteman dengan dia kali. Ini gara-gara saya berteman dengan si fulan ini, jadi kayak seperti ini. Jangan. Justru banyak dosa lagi kita. Lihat diri kita, apa kemaksiatan apa yang sudah kita lakukan. Ini. Tapi jarang-jarang kita seperti ini. Jarang. Qaswatul qalb, kemaksiatan. Hari ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Imam Al-Ghazali juga mengatakan penyakit kerasnya hati ini juga bisa disebabkan karena terbiasanya kita dengan kekenyangan. Jadi hati-hati, Pak.
dengan kekenyangan. Kata beliau, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seseorang yang terbiasa dengan kekenyangan, ya, dengan makanan yang halal, ini yang halal ya, apalagi yang haram ya, yang halal, maka dia salah satunya bisa menyebabkan kerasnya hati, bisa menyebabkan malasnya kita untuk beribadah. Maka kenapa yang terbaik sebenarnya banyak saum, banyak berpuasa. Ini yang baik. Senin Kamis minimal. Insyaallah itu. Maka hari ini hati-hati. Dan orang yang punya qaswatul qalb, penyakit hati ini, hati-hati. Maka mereka juga punya penyakit ujub. Kenapa? Allah berfirman, "A'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa." Jadi maka janganlah memuji dirimu sendiri. Allah lebih mengetahui dan cenderung kepada yang takwa. Maka perlu kita pahami. Bahkan orang-orang yang qaswatul qalb ini sudah dipastikan hatinya sakit. Dan ciri hati sakit, nih kita lihat, ada nggak dalam diri kita? Nggak usah nilai orang lain, lihat diri kita. Kalau tanda-tanda ini ada, berarti hati kita sedang sakit. Apa itu? Yang pertama, orang yang hatinya sakit itu senantiasa menolak kebenaran. Ini, kalau seandainya kebenaran sudah di depan mata, dalil-dalil sudah nyata, sudah qat'i, sudah tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Beda kalau masalah khilafiyah, Pak. Kalau masalah khilafiyah, Ibu, masih perbedaan pendapat di antara ulama, itu ada kaidahnya. La yukaru al-mukhtalafi wa innama yukaru al-mujma'alai. Jadi seseorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak boleh mencegah hal itu kecuali sesuatu itu sudah disepakati oleh ulama. Sifatnya pilihan. Kalau masalah khilafiyah, oh saya mengikuti pendapat Imam, umpamanya Imam Syafi'i, oh saya mau mengikuti Imam Hambali, silahkan, itu sifatnya pilihan. Tetapi kalau ini sudah tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi khilaf di antara ulama, kebenaran begitu nyata, tapi kita masih mencari pembenaran untuk menolak itu, hati-hati. Sudah jelas auratnya wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, kita cari lagi pembenaran. Tuh ada orang, kenapa dia jilbabnya sudah panjang tapi masih suka ngomongin orang? Ada begitu, Bu? Ini ada. Lebih baik sekarang apa? Jilbabi hatinya dulu. Hatinya dijilbabin. Nah, ini ada nggak dalil menjilbabi hati? Nggak ada. Tapi kita mencari pembenaran itu. Atau dalam kaidah kita memilih pemimpin, umpamanya kita cari pembenaran lagi. Sudahlah agamanya apa saja terserah, yang penting kan dia baik, nggak korupsi. Nah, ini kadang-kadang kita mencari pembenaran, padahal dalil-dalilnya sudah begitu nyata. Tapi kita cari pembenaran, hati-hati. Berarti itu satu ciri hati kita lagi sakit. Ini menolak kebenaran. Ini. Yang kedua, nah tinggal kita lihat, saya seperti ini enggak ya, gitu. Nggak usah menilai orang lain, tapi nilai diri kita. Yang kedua, memiliki pribadi yang menipu. Nah, ini pribadi yang menipu. Jadi apa? Di depan orang lain kita seperti orang yang alim. Di depan orang lain kita seperti orang yang salih. Di depan orang lain kita seperti orang yang bertakwa. Bicara kebaikan terus, nasihat-nasihat yang baik, tetapi dalam kesendirian kita melakukan kemaksiatan. Auzubillah min dzalik. Hati-hati ini. Termasuk ini hati-hati, para ustadz juga bisa bahaya ini. Kabromaktan ini bisa jadi begini. Di depan para jamaah bicaranya baik-baik. Di depan para jamaah kita ayo ibadah, sholat berjamaah di masjid, lebih utama, lebih baik. Ternyata dia sendiri malas berjamaah.
Di depan orang, di depan jamaah dia mengatakan supaya apa? Jangan dia itu korupsi. Ternyata dia mengambil, mencuri hak orang lain. Alhamdulillah min dzalik. Hati-hati ini. Pribadi yang menipu ini. Maka kalau kita seperti itu, kita bicara baik ke orang lain, tapi ternyata diri sendiri kita bertolak belakang, berarti hati kita lagi sakit. Tinggal kita lihat kita begitu atau tidak. Dan yang ketiga, nah ini orang yang hatinya sakit, cirinya adalah ini kerjanya hanya membuat kerusakan saja. Kerusakan dalam beberapa hal, macam-macam. Ribah iya, ngomongin orang iya, fitnah iya, pokoknya kezaliman, kerusakan yang lain. Berarti ini hatinya sedang sakit. Ini. Dan yang keempat, orang yang hatinya sakit itu selalu dia berburuk sangka. Jadi kerjanya buruk sangka, suudzon, berburuk sangka. Dan hati-hati, tatkala seseorang ini senantiasa berburuk sangka, maka hati-hati, inilah penyakit-penyakit hati. Dan kalau ini diteruskan terbiasa, bisa menjadi penyakit-penyakit ujub. Apa? Bangga dengan diri sendiri. Dan itu adalah dosa iblis. Mengatakan ana khairu minhu. Hati-hati. Semua orang bisa terjangkit ini. Bisa. Walaupun dia beribadah sholat, walaupun dia beribadah sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia puasa, walaupun dia taklim, walaupun dia taklim, penyakit ana khairu minhu ini bisa terjangkit. Iya, banyak sekarang hari ini yang seperti itu. Maka hati-hati, menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Selain dirinya salah, selain kelompoknya salah, selain golongannya salah. Ini hati-hati. Ini berawal dari penyakit hati, terus yang diteruskan. Maka hati-hati di sana dengan penyakit-penyakit qaswatul qulub ini. Kita bisa lihat iblis dilaknat Allah karena penyakit hati. Ujub, kaum Ad dilaknat Allah, dimusnahkan karena penyakit hati. Bahkan dalam satu riwayat ya, Nabi Sulaiman pernah ditegur. Jadi Nabi Sulaiman pernah ditegur. Kenapa? Secara lisannya ini ada kalimat-kalimat yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu melampaui batasnya. Ini hal yang terjadi. Maka hati-hati dengan qaswatul qulub. Bagaimana caranya kita menghindari itu? Zikrullah, berzikir. Perbaiki iman kita terus. Dan zikir terbaik itu bukan hanya zikir yang jahr, bukan hanya zikir yang hanya kita keluarkan saja. Zikir boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau afdhalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan, terserah mau zikir, mau mengikuti tarekat tertentu silahkan ya. Yang jelas tarekatnya harus yang mutabarak ya. Tarekatnya, karena banyak aliran-aliran tarekat ini ada yang baik, ada yang banyak talbisnya, pencampur adukan antara hak dan batil. Maka sebelum kita memasuki, pelajari dulu, saya mau masuk tarekat yang mana, yang benar. Nah, ini karena banyak tarekat-tarekat yang benar juga banyak. Nah, tapi banyak juga tarekat-tarekat yang di dalamnya ada talbis, percampur adukan antara hak dan batil di dalamnya. Ini apa? Untuk memperbaiki zikir itu tadi, baik zikir yang lisan maupun zikir yang khafi, zikir yang di dalam hati. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwa seseorang yang terbiasa berzikir di dalam hatinya, jadi zikir khafi, zikir yang sirri, maka setan yang akan mengganggu, setan yang mencoba menggoda, maka sesungguhnya dia akan lemas seperti manusia yang sedang pingsan.
Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka hati-hati dengan qaswatul qalb ini, penyakit hati. Nah, tinggal kita lihat tadi ciri-cirinya. Tadi pertama, menolak kebenaran. Hati-hati ya. Kita lihat dari kita. Kalau kita senantiasa menolak kebenaran, nah ini dah banyak istighfar lah, banyak istighfar. Nah, berarti sedang ada bibit-bibit qaswatul qalb, bibit-bibit penyakit hati. Obatnya dengan banyak istighfar, berjamaah, saling nasihat menasehati, itu penting. Ini ya. Karena apa? Bahaya kalau dilanjutkan terus. Ini. Lalu selanjutnya yaitu orang yang punya penyakit hati ini ya, memiliki pribadi yang menipu ini. Hati-hati, orang-orang yang mempunyai pribadi yang menipu ini kalau diteruskan puncaknya bisa menjadi, dikatakan oleh Rasulullah, orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang yang pribadi menipu ini di depan orang lain berbeda, pada saat kesendirian berbeda. Akhirnya apa? Bicaranya akan berbeda-beda terus. Diberi amanah pun akhirnya dia akan khianat. Ini orang yang pribadinya menipu. Maka kalau dibiarkan terus-menerus, puncaknya adalah munafik. Dan ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia selalu ingkar, apabila dipercaya dia khianat. Nah, hati-hati. Ini kalau memang terus dilakukan demikian, puncaknya bisa jadi munafik. Nauzubillah. Hati-hati. Kalau sudah munafik, dia adalah neraka jahanam. Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Karena saya pernah sampaikan dahulu di majelis ini juga ya, bahwa seseorang itu kan bisa masuk surga itu berbeda-beda. Ada beberapa golongan, mudah-mudahan masih ingat. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Tapi dalam riwayat itu ya sedikit sekali, 70.000 orang saja. Wallahu alam kita masuk atau tidak. Yang kedua itu yang setelah dihisab ya, dihisab kita, tetapi karena amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, kita masuk surga. Yang ketiga dihisab, tetapi karena amal buruknya lebih banyak ya, tetapi tidak sampai pada dosa-dosa kemunafikan, tidak sampai dosa-dosa kesyirikan, tidak sampai dosa-dosa kekufuran, maka tidak kekal di dalam neraka. Dan yang keempat itu ada mereka yang masuk neraka kekal di dalamnya, fi nari jahannam khalidina fiha abada, kekal. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi nauzubillah, munafik ini masuk yang kekal di dalamnya. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, perkara yang bisa menghapus amal kebaikan itu adalah hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya, Pak? Cinta dunia. Cinta dunia. Bahkan kita tahu bersama bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, beliau mengatakan akan datang satu masa di mana umat Islam nanti seperti hidangan di meja makan. Tahu Pak, hidangan di meja makan berarti siap disantap dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari segala penjuru. Akan datang saatnya. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Rasul pernah mengisyaratkan demikian. Dan apa kata Rasulullah? Saat beliau mengatakan demikian, para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit? Apakah pada saat itu sedikit jumlahnya? Apa yang dikatakan? Tidak. Saat itu jumlah umat Islam banyak. Saat itu jumlah umat Islam mayoritas. Tapi ternyata mereka punya penyakit wahan. Apa? Cinta dunia dan takut mati. Hati-hati dengan itu. Cinta dunia dan takut mati. Maka hari ini hati-hati. Penyakit hubbud dunia ini. Bahkan dalam satu hadis dikatakan hubbud dunya ra'sul kulli khati'atin. Bahwa cinta dunia itu adalah sumber dari segala kejahatan-kejahatan. Maka hati-hati. Awalnya cinta dunia, tapi terus-menerus akhirnya bisa menyebabkan kejahatan-kejahatan yang lain. Hati-hati di sini. Maka seseorang yang hubbud dunya, cinta dunia ini, nah
Ini dikatakan bahwa hubbud dunya, merasa hidupnya hanya di dunia saja sehingga aktivitasnya tertuju hanya kenikmatan dunia saja, lupa akan akhirat. Maka saya sering sampaikan, bahkan dalam majelis ini pernah saya sampaikan dahulu, bahwa ingat bahwa sesungguhnya kita ini akan mati. Karena kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Maka persiapkan kematian. Ini bagaimana? Jangan takut mati, jangan minta mati, tapi rindukanlah mati. Ini penting. Jangan takut mati, jangan minta mati, tapi rindukan mati. Takut mati karena kita pasti harus mati. Jadi perlu apa untuk kita takut? Tidak perlu kita takut. Jangan minta mati. Orang yang minta mati itu orang yang putus asa. Ini. Tetapi rindukanlah mati. Siapa mereka yang merindukan mati? Mereka yang merindukan mati adalah mereka yang mempersiapkan kematian. Karena kita tidak tahu, bisa jadi yang muda-muda duluan, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Maka mempersiapkan. Jadi hubbud dunya termasuk perkara-perkara yang menghapus amal-amal kebaikan. Lalu yang selanjutnya adalah qilatul haya. Apa itu qilatul haya? Yaitu orang-orang yang sedikit rasa malunya. Mereka yang hilang rasa malunya. Dan hari-hari nauzubillah hari ini banyak orang-orang yang demikian. Sedikit rasa malunya, Pak. Kita lihat, boleh kita lihat di media, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang korupsi, tapi ternyata di media masih bisa tersenyum-senyum bangga. Pernah lihat begitu, Pak? Iya. Sudah pakai rompi tanda dia sebagai seorang tersangka korupsi, tapi setelah di media masih bisa tersenyum-senyum. Hilang rasa malunya. Hati-hati. Dan orang-orang yang seperti ini, tatkala kita nauzubillah kita terkena seperti ini, hilang rasa malu kita. Mudah kita terbuka auratnya. Ini hati-hati. Dan ini tanpa sadar. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita membayar zakat, walaupun kita haji, tapi sesungguhnya amal kita akan hapus. Jadi hati-hati. Yang kelima, waktu kita sangat singkat, sebentar lagi kita akan sholat Isra. Yang kelima, tulul amal. Tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Ini hati-hati. Bedakan antara kita berniat, bedakan antara kita itu cita-cita dengan tulul amal. Kalau cita-cita al-himmatul ulya minal iman, cita-cita yang luhur itu sebagian daripada iman. Tapi kalau tulul amal, mereka yang panjang angan-angan, merasa hidupnya masih lama di dunia sehingga enggan untuk bertaubat. Ini tulul amal. Nanti ini kan ada muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada yang seperti itu. Surganya siapa? Semua orang mau gitu ya, udah poya-poya tua kaya raya mati masuk surga. Ini surganya siapa? Jangan-jangan surganya Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Ini, maka hati-hati. Tulul amal. Maka orang yang tulul amal ini cenderung biasanya malas. Biasa menghayal. Tulul amal ya. Termasuk, mohon maaf ya, tatkala urusan ibadah dia pinggirkan terlebih dahulu. Contoh yang sederhana saja, tatkala seseorang yang mendengar panggilan azan tetapi lebih memilih bekerja dan akhirnya sholat di akhir waktu. Kalau ini menjadi satu kebiasaan, tapi insya Allah kalau jemaah di sini enggak Pak ya, enggak ya, insya Allah ya, iya.
ada ya, ya insyaallah. Nggak jauh beda. Nah, hati-hati, hati-hati. Apalagi ibu-ibu kalau sudah bab, tapi bukan babnya ini ya. Bab ibu-ibu kalau sedang, kan ibu-ibu ada tamu bulanan tuh, head ya. Nah, hati-hati. Seandainya tuh mengulur-ngulur waktu sholat, terus tiba-tiba jam 1:30 keluar tuh tamu istimewa, ya, headnya. Merdeka katanya, nggak sholat. Jangan bangga dulu, jangan senang dulu. Kenapa? Masuk kategori lalai. Kenapa? Tidak sholat tepat waktu. Ini hati-hati. Nah, tapi kita bukan bab itu membahasnya saat ini. Nah ini hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati terlebih-lebih dalam menjaga waktu sholat ini. Orang-orang yang turun amal biasanya seperti itu. Dan yang terakhir ya, itu adalah perkara yang bisa menghapus amal kebaikan adalah zulmun la yantahi. Apa itu? Kezaliman yang tidak kunjung berhenti. Hati. Kezaliman. Kita melakukan kezaliman kepada siapapun. Ini terus menerus kita lakukan, hati-hati. Maka hal ini bisa menyebabkan, ya, kenapa perbuatan kezaliman ini bisa menyebabkan kecanduan bagi orang yang melakukannya. Ini hati-hati. Akhirnya apa? Maksiat ini kan ibarat candu. Jadi kalau dia lakukan terus nikmat, terus nikmat, terus akhirnya nikmat menzolimi orang ya terus akhirnya. Jadi hati-hati. Dan ini tanpa sadar, walaupun kita ibadah sholat, Pak, walaupun kita puasa, walaupun kita zakat, walaupun kita haji, maka sesungguhnya musnah, sirna, na'udzubillah min dzalik. Maka di akhir ini hati-hati, mari kita lihat diri kita. Kita lihat apakah kita ya, termasuk orang-orang yang punya penyakit hati. Jika memang kita termasuk, maka banyak-banyak beristighfar. Ini, dan kita mencoba agar kita dijauhkan dari yang namanya perkara-perkara yang bisa menyebabkan amal-amal kita terhapus. Mungkin kalaupun ada yang bertanya, boleh satu ya, atau dua, silahkan sebelum kita melaksanakan waktu salat. Ada? Cukup? Oh iya, silahkan. Ya. Tadi serangan itu kepada pribadi-pribadi, kepada kelompok-kelompok. Iya. Pertanyaannya, di mana benteng pertahanannya? Karena kalau ulama sudah kena, jemaah sudah kena, di mana lagi pertahanannya? Supaya bisa membentengi itu semua dari segi pribadi maupun institusi. Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Tatkala seluruhnya sudah maksiat sudah merajalela. Jadi maksiat sudah merajalela, bahkan ulama-ulama pun terkena. Memang sesungguhnya, mari kita lihat, perbaiki dengan memang keimanan. Kenapa? Al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang turun. Nah ini kita lihat, dan itu manusia memang seperti itu, karena manusia itu punya akal dan nafsu. Ini. Lalu naik itu yazid bit ta'ah, yazid naik dengan ketaatan-ketaatan, wayangkus bil maksiat, dan dia turun dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, pertanyaan adalah kemaksiatan sudah merajalela, ya. Terus bagaimana kita membentenginya? Sementara ulama terbagi-bagi. Kita tahu ulama itu ada ulama warasatul anbiya, ada ulama su. Hari ini sulit kita membedakannya, ya Pak ya. Karena semuanya punya jamaah, ya. Ini, ya. Sulit. Kadang-kadang justru malah jemaahnya banyak gitu. Nah ini kita lihat di sana. Ya. Ulama-ulama su adalah mereka ulama-ulama yang lebih mendahulukan hawa nafsunya. Akhirnya fatwa itu mudah berubah. Dulu haram, sekarang halal. Ada yang begitu Pak? Ada, ya. Kan jejak digital itu memang kejam. Nah, iya, kita lihat ada yang jelas-jelas, ini haram, begitu.
ternyata setelah itu halal. Nah, ini ada yang seperti itu. Nah ini, bagaimana mensikapinya memang? Tatkala kita melihat pertama jika kondisi akhir zaman, dan kondisi seperti itu seperti yang dikatakan Rasulullah bahwa akhir zaman nanti, yang saya sampaikan, umat Islam itu seperti hidangan di meja makan, bakal disantap. Wallahu alam, apakah masa itu hari ini sudah tiba, wallahu alam. Ini, dan kita bisa lihat lagi, para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya jika kemaksiatan itu sudah merajalela dan kemaksiatan itu sudah dianggap biasa oleh umat, oleh penduduk di saat tempat itu, maka sesungguhnya Allah akan turunkan bencana, dan bencana itu tidak lagi pilih-pilih. Maka hati-hati di sini. Bagaimana cara kita mensikapinya terkait dengan ini? Sementara kalau sudah bencana, ya tinggal orang yang bermaksiat berarti dia memang kena azab Allah. Orang yang memang dia taat berarti itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Bagaimana kita mensikapinya dan membentenginya? Ikuti ulama-ulama yang lurus. Ulama-ulama yang lurus ini bagaimana? Ulama-ulama lurus ini yang mereka, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya mereka tidak berangkulan dengan orang-orang kafir, yang mereka tidak disenangi oleh orang-orang kafir pada saat kondisi seperti itu. Ini, tinggal kita pilih saja siapa ulama-ulama yang dibenci sama orang-orang kafir, orang-orang yang memang lurus, masih taat, ya ini, yang fatwanya jelas. Ini, karena memang di zaman fitnah hari ini, bahkan ada orang bilang sekarang mah kalau bicara yang haram aja susah, apalagi yang halal. Iya, sudahlah yang penting saya ikut kiai itulah, ikut rombongan, gitu biasa. Nah ini hati-hati, ya, karena ulama kan ada ulama so. Nah ini memang benar fitnah hari ini demikian, tapi harus dan perlu keistiqomahan. Dan istiqomah ini perlu perjuangan. Benar. Satu kata yang mudah untuk diucapkan Bapak, Ibu, tapi sulit untuk kita amalkan, itu istiqomah. Maka umat Islam jangan cuma mau sendiri. Umat Islam itu harus berjamaah. Dan jamaah itu bukan diartikan cuma sholat jamaah saja, tapi ukhuwahnya. Ini yang terpenting, ukhuwah. Jangan lagi lihat bendera, jangan lihat lagi organisasi, tapi ukhuwah ini yang penting untuk membentengi itu hari ini. Ini di hari-hari ini hati-hati, karena banyak hari ini kita dirusak dengan itu. Maka insya Allah dengan cara berjamaah kita lihat, dan insya Allah mudah-mudahan. Dan ini memang tidak bisa instan, tapi kita coba mulai dari sekarang, kita terus. Karena dakwah itu tidak ada yang instan. Kelemahan kita kan hari ini pingin instan semua, ya ini sampai makan juga mie instan, ya ini kita pingin instan. Wajar kok, orang tua juga pingin anaknya begitu kita ngasih tahu ke anak, pingin cepat langsung diturutin. Ini sama. Maka apalagi yang kompleks seperti ini, ulamanya sudah, ya begitu, pemimpinnya begitu, umaroknya begitu. Nah ini zaman fitnah, maka perlu. Dan berjamaah, basis umat Islam adalah masjid. Lebih kecil lagi, basis umat Islam adalah keluarga. Nah ini ayatnya mana? At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayat. Ini, maka kalau kita sudah perbaiki itu, insya Allah keluarga, masjid. Nah ini, insya Allah itu. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh masih ada lagi ya, satu lagi ya. Nah, ya. Oh iya silakan dua-dua ya. Ya silakan. Ya, yang mana dulu silakan boleh. Ya silakan. Oh, kenapa iblis tidak mau tunduk pada Adam? Nah, selanjutnya Bapak biar sekalian. Iya. Kenapa? Kurang jelas?
Datang ke iya tidak jadi datang. Oh, kena musibah. Oh iya termasuk munafik atau tidak? Ya. Bagus ya, 2 pertanyaan ini. Jadi pertama, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Kenapa? Apakah iblis sujud juga kepada Allah? Oh iya. Jadi begini, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis dan para malaikat itu luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalam beberapa kitab dijelaskan itu. Dalam beberapa sirah dijelaskan itu. Dalam beberapa hikayat dijelaskan itu, bahwa sesungguhnya iblis termasuk makhluk yang taat sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan satu ketika Allah berkeinginan untuk menciptakan manusia, makhluk yang namanya manusia, dan itu Adam alaihissalam. Dan saat Allah ingin ciptakan saja ada protes dari malaikat. Apa kata malaikat? Nanti mereka akan membuat kerusakan-kerusakan. Nah, ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, al-ayah itu kan ada, ya. Tatkala Allah ingin menjadikan khalifah di bumi. Nah, ini. Maka apa? Malaikat protes. Jadi seolah-olah malaikat itu nggak suka, seolah-olah tanda kutip. Jangan, nanti bakal jadi kerusakan ini. Tapi malaikat ini termasuk tunduk karena malaikat tidak punya nafsu. Ini taat karena malaikat tidak ada yang tidak taat. Nah, sementara iblis ini punya nafsu. Nah, ini, dan nafsunya ini tidak terkendali. Maka tatkala Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah muliakan Nabi Adam. Kenapa? Allah berikan ilmu. Dan saat Allah berikan ilmu, Allah akan uji para malaikat dan iblis. Pada saat itu, coba sebutkan benda-benda ini. Nah, sebutkan. Para malaikat mereka tidak ada yang tahu karena memang tidak diberitahu. Iblis tidak tahu. Maka saat itulah Allah perintahkan untuk sujud. Sujud bukan berarti menyembah, tapi sujud dalam arti ihtiram, penghormatan. Ini penghormatan, menghormat. Iblis nafsunya tidak terkendali. Ini nafsu tidak terkendali. Kenapa? Karena menganggap ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Dan ini penyakit yang bahaya. Kenapa lebih baik? Karena mengatakan saya ini, kata iblis, dari api, Adam dari tanah liat, ia lebih mulia saya. Maka hati-hati kalau kita punya penyakit ana khairu minhu, ini penyakit warisan iblis. Dan ini bisa masuk ke siapapun, termasuk orang yang rajin taklim juga bisa. Kenapa? Maka saya sering sampaikan, ada orang yang rajin taklim, terus dia taklim, sholat rajin, tapi kalau pemahamannya ana khairu minhu, ada yang salah dalam taklimnya. Kerjanya apa? Salah, bid'ah, sesat. Nah, yang benar mana? Ya akhirnya ujung-ujungnya kelompok dia saja. Inilah yang dikatakan ta'assub. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Dan ini dosa warisan iblis. Nah, ana khairu minhu tadi. Ini bahaya. Jadi tidak ada jaminan orang sholat, orang rajin. Maka orang yang rajin taklim sebenarnya harus pemahamannya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ini sebenarnya itu benar taklimnya. Nah, ini. Jadi dosa iblis tadi. Nah, itu ana khairu minhu tadi. Lalu tadi tatkala seseorang sudah berjanji kemaksiatan mohon maaf, berjanji mau datang ke taklim tetapi tidak jadi, apakah dia termasuk munafik? Begitu. Jadi terkait begini, mungkin
sedikit mengatakan begini, sudah mengatakan insya Allah ataupun tidak, umpamanya begitu ya. Nah ini, karena begini, yang dikatakan munafik ayat tadi, ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik, idza hadasa kazaba, apabila dia berkata dia selalu berdusta. Dusta menjadi satu kebiasaan. Ini menjadi satu kebiasaan, itu dicap sebagai orang munafik. Jadi sudah menjadi satu kebiasaan. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia selalu ingkar, menjadi satu kebiasaan. Wa idza tumina khana, dan apabila dia itu dipercaya dia khianat, itu menjadi satu kebiasaan. Itulah yang dicap sebagai orang munafik. Nah, maka kenapa dalam hal ini kalau hanya sekedar itu tidak termasuk munafik tadi ya, dalam pertanyaan tadi. Apalagi kalau kita sedang mengucapkan, kita berjanji terus kita sudah mengucapkan insya Allah dan kita tidak melakukannya, dan karena sesuatu dan lain hal ternyata uzur syar'i kita tidak hadir, nah itu tidak termasuk. Cuma kalimat insya Allah ini jangan kita jadikan pembenaran. Saya pernah sampaikan dulu dalam majelis ini. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau sudah pakai insya Allah mudah, melanggar janji nggak dosa. Ya, bagaimana? Kita sebenarnya sudah nggak mau hadir. Sudah benar-benar nggak mau hadir sebenarnya, sudah nggak mau, saya nggak akan hadir, nggak, pokoknya saya nggak mau hadir. Tapi ini apa? Ya insya Allah ya, insya Allah. Nah, ya insya Allah ya. Ini kadang-kadang hati-hati. Kalimat yang benar, tetapi tidak tepat dalam kita memakainya, melaksanakannya. Nah, hati-hati di sini. Jadi kalau tadi pertanyaan itu tidak Pak, tidak masuk dalam kategori itu. Insya Allah, Allah cukup ya. Cukup. Alhamdulillah. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita mampu untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi